Oke. Kita masuk materi cara mengirim email surat lamaran pekerjaan yang sudah dibuat tadi dalam bentuk file ini ya. Ini surat lamaran kerja. Gimana caranya untuk mengirim emailnya? Jangan sampai nggak ngerti atau nggak bisa. Sekarang saya masih menganggap di sini sudah bisa bikin email semua. Tapi tolong kalau emang nggak bisa bikin email, bilang. Mohon maaf ya yang mungkin kalian mungkin di sini udah bisa semua. Kemarin ada anak yang baru masuk, memang dia nggak bisa bikin email. Jadi dengan adanya sekolah mudah-mudahan dia ada perubahan minimal bisa bikin email. Jangan sampai dengar lagi beli handphone, emailnya dibikinin sama tokonya. Nanti kalau ada masalah, dia harus balik ke tokonya itu. Kalau nggak tahu ya di restart lagi. Ya, bikin email, bukan bikin email, ngirim email, kita anggap sudah masuk ke inbox semua. Ya, kompos artinya buat baru. Tolong ini juga sering kali salah. Bedanya tuh CC sama BCC ini belum banyak yang paham. Kalau tuh itu ditujukan langsung ke siapa itu ditujukan. Jadi kalau itu tuh-nya untuk ketua yayasan tadi HRD-nya misalkan disebutnya di situlah. Di sini sudah ada namanya misalkan saya. Ini emailnya. Ya kalau udah ada namanya berarti dia akan timbul cari di Gmailnya. Ini misalkan ke tuh-nya. Kalau ke CC-nya, CC itu ibaratnya orang bilang ditembuskan. Dia nggak perlu, nggak ditujukan, tapi mengetahui. Maaf nih, saya bilang. Kalau di CC email, jangan ikut komen. Itu artinya usil. Ini tingkat kesopanan. Jadi kalau ini ditujukannya ke Aji Nurfauzi misalkan yayasannya, kalian di CC-in, kalian jangan komen dulu sebelum dimintain pendapat oleh ketua yayasan. Ini kan ditujukan ke Haji. Jangan ditujukannya ke kalian di CC, kalian yang komen duluan. Nah, itu juga kurang pas. Jadi kalau di sini CC, di sini di sini di sini CC, lihat diklik. Nah, CC kan? CC-nya misalkan di sini Dewi misalkan. Nah, atau Bu Umi. Nah, ini misalkan. Jadi Bu Umi tidak boleh komen, Bu Dewi tidak komen kecuali saya. Karena di sini jatuhnya CC. BCC lebih lagi. Dia udah ditembusin aja. Nih BCC-nya. Misalkan batik. Nah, jadi ini etika. Ya. Kalau yang ditujukannya itu boleh komen. Artinya tolong diproses. Baru disebut di situ. Bu Umi tolong diproses. Baru Bu Uminya boleh ikut komen. Kalau nggak diajak, diem. Gitu loh. Ya. Nah, itu adalah bagian dari etika dalam berkomunikasi. Subjeknya surat lamaran kerja. Ya. Baru di sini. Di sini juga ada kata pembukanya, jangan main langsung aja kirim ya kepada yang terhormat. Karena ini kita bukan kepada kita anggap ini ke kantornya ke yayasan ya, jadi cukup dengan yayasan aja langsung, nggak usah nyebut nama. Ya. Ya, di tempat aja, nggak usah. Ini kan cuman pengantar aja, ya. Ya, berikut dengan hormat misalkan. Berikut ya, saya kirimkan surat lamaran sesuai dengan ya informasi yang saya terima. Ya, cukup gini aja. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Nah,
ya kan, Sinta. Langsung kalau melampirkan file di mana ini attach file, cari yang tadi dia taruhnya di D, latihan, jangan yang Word, yang surat lamaran, open. Nah, sudah terproses. Sudah, ini sudah oke, semua sudah terlampir. Jadi ini fungsinya cukup satu. Kalau tadi bikin lamaran sendiri, CV sendiri, ijazah sendiri, orang udah males. Aduh, nih mesti ngelamar, ngeliat lagi, atau suruh ngeprint lagi. Ini cukup satu file. Langsung di send. Tuh, surat lamarannya udah dikirim ke saya. Jadi lihat di send. Cek kalau ini inbox, langsung cek di send. Ini sudah surat lamaran ya. Nah, nanti tunggu surat balasannya. Itu sudah satu paket tuh. Udah nulis surat lamaran, CV ya, langsung di email, udah lengkap. Jadi dalam satu kali pertemuan udah 3 materi. Harusnya sudah bisa semua.